Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, Eskepnas MKep. Saya merupakan salah satu pengajar dosen tetap pada program studi Sarjana Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan psikiatri, yang mana keperawatan psikiatri ini terdiri dari 2 SKS. Untuk keperawatan psikiatri ini, deskriptifnya secara singkat, yaitu mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa, kemudian recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik. Dan person-centered care merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga serta penerapan terapi modalitas keperawatan. Asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus serta pada klien penggunaan nafza juga merupakan bahasan pada mata kuliah ini. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Kemudian pada capaian pembelajaran yang dikhususkan pada mata kuliah keperawatan psikiatri, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan. Kemudian selanjutnya, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. Yang berikutnya, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Kemudian berikutnya, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tataran laboratorium dan lapangan atau klinik serta komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Berikutnya, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri, ada beberapa hal. Yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami harga diri rendah dan isolasi sosial. Kemudian yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami gangguan waham serta halusinasi. Kemudian yang ketiga, melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami perilaku kekerasan dan resiko bunuh diri. Kemudian yang keempat, melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami defisit perawatan diri. Kemudian yang kelima, melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, korban pemerkosaan, korban KDRT, korban trafficking, narapidana serta anak jalanan. Kemudian yang keenam, menganalisis konsep recovery dan supportive environment dalam perawatan klien gangguan jiwa. Yang ketujuh, mengaplikasikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional klinik dan komunitas. Yang kedelapan, mensimulasikan terapi modalitas. Serta yang terakhir, melakukan simulasi keperawatan dengan pasien nafza dan HIV/AIDS. Nah, sedangkan capaian akhir yang direncanakan, melakukan simulasi asuhan keperawatan jiwa pada klien yang mengalami gangguan jiwa dengan masalah sosial. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan jiwa klien dan keluarga. Yang ketiga, melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak. Yang keempat, menganalisis konsep recovery. Yang kelima, mengaplikasikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa. Kemudian yang keenam, mensimulasikan terapi modalitas, serta yang terakhir, melakukan simulasi asuhan keperawatan jiwa. Nah, untuk penilaian pada keperawatan psikiatri ini, ya, yang mana 30% kami ambilkan dari ujian tengah semester, kemudian 30%-nya kami ambilkan juga dari ujian akhir semester. Kemudian ada 25% dari penugasan dan juga diskusi. Jadi kami nanti akan membuat kelompok-kelompok diskusi, kemudian kelompok-kelompok kecil untuk melakukan penugasan, yang mana kita lihat apakah mahasiswa itu aktif tidak dalam penugasan itu. Nah, di sebelah kami akan mengambil nilai 25%, serta 15% kehadiran dan sikap. Jadi tidak hanya kehadiran yang kami nilai, juga ada sikap bagaimana selama mahasiswa berinteraksi dalam proses pembelajaran,
apakah aktif atau tidak. Nah, itu masuk dalam penilaian kehadiran serta sikap. Nah, demikian tadi sedikit penjelasan tentang keperawatan psikiatri yang saya ampuh, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Berikut video pembelajaran yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan memulai mata kuliah keperawatan jiwa. Apakah sudah siap semuanya? Siap. Untuk materi bahasan kita kali ini yaitu asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan isolasi sosial menarik diri. Nah, sebelum kita masuk ke asuhan keperawatan ISOS menarik diri, saya ingin tanya kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang pernah mengalami gangguan ISOS, misalkan menyendiri atau mojok di ruangan atau mojok di kamar? Ada yang pernah? Tidak. Kadang-kadang. Pas lagi apa, ketika suka mojok atau menyendiri? Pas lagi Putus pacar? Ya, atau putus cinta, atau bisa jadi, atau kiriman telat sehingga mojok. Nah, tapi yang dimaksud di sini yang namanya isolasi sosial menarik diri ini adalah gangguan di mana kita tidak mau berinteraksi dengan orang lain, lebih suka menyendiri, tidak mau berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk definisi sendiri, yang mana keadaan di mana individu atau kelompok mengalami atau merasakan kebutuhan atau keinginan untuk meningkatkan keterlibatan orang tetapi tidak mampu untuk membuat kontak. Nah, artinya mereka ingin berinteraksi dengan teman atau orang lain, tetapi tidak mampu untuk membuat kontak. Entah itu ada rasa minder, harga diri rendah, atau mungkin malu atau yang lainnya. Sehingga mereka lebih baik menarik diri daripada berinteraksi dengan orang lain. Kemudian tanda dan gejalanya merasa kesepian. Jelas ya, yang namanya orang kalau menyendiri pasti merasa kesepian. Sepi itu enak atau tidak sih? Nggak ada yang nggak enak. Enak itu rame, bareng-bareng itu jelas enak. Kemudian penolakan, ingin kontak dengan lebih banyak orang. Nah, merasa tidak aman dengan sosial dan kurang hubungan yang berarti. Akhirnya mereka ingin berhubungan dengan banyak orang, tapi mereka tidak mampu sehingga kurang hubungan yang berarti karena tidak memiliki orang yang diajak ngomong, diajak bicara sehingga hubungannya pun kurang berarti. Nah, kemudian ada juga kerusakan interaksi sosial. Nah, ini keadaan di mana individu mengalami atau beresiko mengalami respon negatif, ketidakadekuatan, ketidakpuasan terhadap interaksi. Kamu puas tidak selama ini berinteraksi dengan orang lain, Mbak Alfi? Puas, apalagi kalau berinteraksi dengan lawan jenis ya. Ya, puas kan? Nah, itu rasa kepuasan mereka berinteraksi itulah yang membuat hubungan isolasi, hubungan sosial kita semakin kuat dengan orang lain atau lingkungan, ya kan? Nah, misalkan contoh temanmu misalkan ada yang malu atau mungkin tidak merasa dia minder ya, sehingga dia tidak mau untuk berhubungan dengan teman atau orang yang ada di sekitar. Nah, coba perhatikan, pasti dia akan suka menyendiri. Dari menyendiri itu lama-lama nanti akan muncul gangguan juga, gangguan isolasi sosial menarik diri. Dari ISOS itu akan muncul apa nanti bisa mengarah ke perilaku kekerasan seperti keperawatan jiwa. Biasanya dimulai dari harga diri. Orang kalau sudah merasa harga dirinya rendah, nah, bayangkan. Sekarang kan kalau kamu merasa harga dirinya baik, misalkan tiba-tiba kena masalah atau kena suatu musibah, harga dirinya tiba-tiba turun, apa yang terjadi? Malu nggak? Malu, minder nggak? Malu nggak berinteraksi dengan orang lain? Malu. Atau mungkin merasa harga diri rendah ketika kehilangan orang yang paling disayangi, misalkan bapak selaku tulang punggung yang awalnya kebutuhannya
tiba-tiba tidak dijuluki minta apa-apa, tidak ada yang mengasih lagi, jelas kan juga akan merasa minder, sehingga muncul lama-lama juga banting sesuatu ya. Nah, karakteristiknya tidak mampu mempertahankan hubungan yang saling mendukung, tidak puas dengan jaringan sosial. Nah, menarik diri merupakan percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang lain atau menghindari hubungan dengan orang lain. Kalian pernah nggak menghindari hubungan dengan orang lain? Pas kapan? Nah, pas lagi sayang-sayangnya. Tapi yang dimaksud adalah bukan ketika kita menghindari ketika ada orang yang sedang ngejar kita. Tapi kita karena kita sendiri nggak mau berkontak atau berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, jadi kita menghindar. Tapi kalau beda dengan misalkan nggak kita, ya ada orang yang suka sama kamu kemudian kamu menghindar, ini kan juga menghindari hubungan dengan orang lain. Tetapi itu kan dalam hal hubungan asmara, bukan dalam hubungan sosial. Nah, misalkan ada kerumunan, oh itu di sana sedang ada acara, teman-teman pada ngumpul semua, kita ada seseorang yang menghindar. Nah, inilah contoh salah satu perilaku menarik diri sos. Bagus nggak? Enggak, seakan-akan kayak hidup di hutan. Maka seperti ini yang sos itu mungkin lebih cocok itu hidup tinggal di hutan, karena manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial butuh orang lain untuk hidup. Sampai sini paham? Paham. Nah, faktor predisposisinya ada faktor perkembangan di mana gagal memenuhi task development dan juga kurangnya stimulasi orang tua. Nah ini yang kedua ini ya. Kalau nanti kalian ke depannya akan menjadi seorang orang tua. Jadi hubungan dengan anak itu dipererat. Ada banyak sekarang antara orang tua dengan anak itu hubungannya renggang, kurang berinteraksi. Si anak mungkin karena sudah kecanduan gadget, HP atau main di luar, kemudian orang tua juga sibuk bekerja, sehingga interaksi orang tua dengan anak kurang. Pernah mengalami? Pernah? Enggak pernah? Jadi itu dulu ya. Kemudian ada faktor biologis, faktor genetik. Nah, faktor genetik juga berhubungan karena perilaku seseorang juga akan berhubungan dengan tuanya. Kemudian faktor sosial budaya, penghasilan orang tidak mampu. Selain itu juga mungkin budaya, misalkan dulunya kalian, contoh kecil saja, kalian sebelum kuliah ya lingkungan seperti ini. Setelah kuliah di Jombang, ketemu lingkungan yang seperti ini dengan budaya dan karakter dari teman-teman yang berbeda. Ada dari Maluku, Papua, ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Nah, otomatis akan mempengaruhi interaksi kalian. Misalkan ada yang beberapa dari Kalimantan dengan bahasa mereka, kamu dari Jombang sendiri dengan bahasa kamu sendiri. Kalau pakai bahasa daerah sendiri-sendiri kan tidak nyampe, yang ada malah lucu nanti ya. Makanya sosial budaya juga berpengaruh terhadap perkembangan hubungan sosial. Nah, kemudian faktor presipitasinya dimulai dari stresor sosial budaya yang mana keluarga tidak stabil. Tidak ada mengalami broken home kan? Orang tua masih semua ya? Masih. Nah ini yang susah ini. Kebanyakan orang yang tadi saya bilang keluarga tidak stabil. Makanya orang tua itu sangat penting dalam memotivasi anak. Jangan sampai si anak itu nanti ketika melihat keluarganya tidak stabil, muncul masalah-masalah yang lebih besar. Kemudian perpisahan dengan orang terdekat. Nah, pas lagi sayang-sayangnya, bukan itu ya, bukan pas lagi sayang-sayangnya, tetapi ini misalkan kalian dekat dengan nenekmu, ya kan, dekat dengan nenek, tetapi tiba-tiba nenekmu meninggal. Ini juga bisa menyebabkan perilaku sosial menarik
diri. Kemudian stresor psikologis, ansietas ekstrim, kemudian keterbatasan komunikasi. Nah, bagaimana cara mengatasi keterbatasan? Biasanya masing-masing individu akan saling berbeda. Nah, kemudian perilaku menarik diri kurang spontan, ada apatis, kemudian ekspresi wajah tidak berseri, tidak memperhatikan kebersihan diri, komunikasi berkurang, menyendiri dan tidak peduli dengan lingkungan. Jelas, apalagi kalau sudah tidak peduli dengan lingkungan, kan? Ada apapun, temannya ada apa, tidak mau merespon, tidak mau membantu. Jadi tidak peka terhadap kondisi di sekitar. Enak nggak jadi orang seperti itu? Kayak cueknya itu cuek banget. Nggak enak. Nggak enak. Nah, pernah nggak mengalami tidak kepedulian terhadap lingkungan? Pernah nggak? Pernah. Ketika pasangan? Ketika lingkungannya itu nggak disukai sama saya gitu loh Pak. Kayak toksik gitu lingkungannya, jadi itu nggak begitu. Nah, berarti kan tapi itu kan masih dalam hal wajar. Ada range tertentu, misalkan lingkungan yang suka gosip, kita menjarum, ya kan? Lingkungan yang suka ngumpat, kita memang ya, tidak peduli. Tetapi bagi orang yang mengalami gangguan isolasi sosial, ini tidak lingkungan yang ini tidak peduli macam apapun, pasti dia akan menghindar. Nah, kemudian asupan makanan terganggu, retensi urin atau feses, aktivitas menurun, lemah tak bertenaga, mengalami harga diri rendah, posisi berbadan seperti fetus, kemudian menolak berhubungan atau percakapan. Ini yang susah, karena nanti kita sebagai seorang perawat pasti akan ditolak oleh pasien yang mengalami ISOS. Jadi pengajiannya butuh lama karena mereka tidak mau bercakap, akan menolak untuk berhubungan. Nah, ini masalah perawatan yang muncul. Yang pertama ada isolasi sosial menarik diri, jelas. Ya, karena permasalahan awal adalah isolasi sosial menarik diri. Kemudian gangguan konsep diri berupa harga diri rendah. Kemudian resiko perubahan persepsi sensori, halusinasi. Jadi sampai muncul halusinasi. Ini kalau pohon masalahnya dimulai dari harga diri rendah. Tadi saya bilang di awal, dari harga diri rendah maka akan muncul orang kalau sudah merasa jatuh pasti akan menyendiri. Sama kalau kamu ketika kamu putus dengan pacar kamu pasti akan menyendiri. Ditinggal pacar kamu pasti akan milih menyendiri sementara. Nah, tapi hanya sementara. Kalau menyendirimu terlalu lama, lebih dari 3-4 minggu, 1 bulan, siap-siap mengalami ini namanya isolasi sosial menarik diri, sudah jatuh ke gangguan jiwa. Kemudian resiko perubahan persepsi halusinasi, sehingga ketika saya menyendiri maka akan muncul waktu saya melihat pacar saya di depan saya atau melihat sesuatu yang itu sudah mengalami halusinasi. Ada yang mau tanya dulu? Belum Pak. Nah, untuk tindakan keperawatannya, yang pertama BHSP. Kenapa BHSP? Ada yang tahu? Kenapa harus bina hubungan saling percaya pada pasien dengan isolasi sosial menarik diri? Ya. Untuk mengarahkan si pasiennya. Ya, boleh. Ya, seperti yang saya bilang tadi, pasien kan menolak hubungan dan juga susah untuk bercakap, makanya dibutuhkan BHSP. Orang kalau sudah saling percaya, kamu misalkan sudah saling percaya dengan temanmu, bestilah, apapun kamu utarakan kan, tanpa diminta, ada kutip ya, tanpa diminta, kamu ada masalah pasti akan curhat. Ya. Begitu juga ini, ketika seseorang ya pasien dengan gangguan ISOS, BHSP sudah terjalin, tanpa mereka ada minta utarakan, mereka akan berkeluh kesah sendiri. Makanya susah, ini susah, BHSP ini susah. Ketika kita melakukan SP1, BHSP ini susah. Untuk beberapa hari,
tidak hanya satu kali ketemu atau buka dengan pasien ISOS akan berhasil untuk BHSP. Ingat, kasus ISOS untuk BHSP tidak hanya satu kali pertemuan akan berhasil. Kemudian SP2-nya ada bantu kalian mengidentifikasi penyebab menarik diri. Nah, penyebabnya karena apa? Karena ditinggal orang tua atau gagal kuliah di universitas yang diinginkan, atau mungkin gagal menikah dan lain-lain. Itu harus dikaji penyebab menarik diri. Gunanya apa? Agar mempermudah kita untuk membuat intervensi. Misalkan kalau memang dia gara-gara ISOS itu adalah putus pacar, dia ditinggal pacarnya, maka kita kasih kegiatan yang positif. Nah, bisa terapi okupasi, membuat kerajinan. Gunanya apa? Agar dia melupakan kenangan yang sudah berlalu. Kemudian diskusikan keuntungan berinteraksi dan kerugian tidak berinteraksi. Kasih tahu ya, manfaat ketika berinteraksi itu apa, kekurangannya apa. Kan banyak kan ketika berinteraksi, bisa nambah teman, bisa nambah komunitas. Kalau nggak mau berinteraksi, nggak punya teman, nggak punya teman curhat juga, ya kan? Ya, Mas ya. Ya. Nah, kemudian bantu klien berinteraksi secara bertahap. Ya. Nah, interaksi misalkan dimulai dari satu antara pasien dengan perawat dengan klien dulu, interaksi dengan kita satu-satu. Bagi Mas, bagaimana kabarnya? Gitu. Kalau sudah berhasil ditambah bisa perawat, klien, perawat. Berhasil lagi tambah klien satu lagi. Jadi bertahap perawat, klien. Kemudian dan edukasi keluarga untuk memberi dukungan. Nah, ini yang penting. Nah, seperti saya bilang kemarin, bahwasanya keluarga harus mendukung penuh terhadap pengobatan pasien dengan gangguan SOS. Kalau pasien sudah dirawat misalkan di rumah sakit jiwa atau di puskesmas, tetapi pulang keluarga tidak mau mendukung, maka pasien tidak akan sembuh. Jadi harus diberikan pendidikan kesehatan agar keluarga mendukung pasien. Kalau keluarga tidak mendukung, siapa yang mau mendukung? Ketika ada klien, ada pasien jiwa, keluarga tidak mau menerima, siapa yang mau menerima? Ada? Enggak kan? Takut nggak sih kalian dengan orang dengan gangguan jiwa? Takut sama yang perilaku kekerasan ya? Takut. Nah, aslinya ya, karena kalian kan belum terjun langsung ke lahan praktek ya nanti ya, maka wajar persepsi kalian kepada orang dengan gangguan jiwa itu masih misalkan waduh menakutkan, waduh tinggal saya dilempar pakai batu atau mungkin dilempar pakai yang lain kaca ya, itu masih ada kan di pikiran kalian. Nah, tetapi ketika kalian nanti sudah terjun di rumah sakit jiwa atau di puskesmas, maka kalian akan waduh kok enak ya, ketika berinteraksi bercengkrama di orang-orang gangguan jiwa. Tetapi kalian boleh mengikuti, tapi jangan terbawa suasana. Kalau terbawa suasana, dalam mohon maaf, yang gangguan jiwa ini siapa nanti, ya kan? Ya, Pak. Makanya boleh berempati, ya boleh bersimpati. Kalau kalian bersimpati, kalian akan ikut sama-sama terbawa jadi pasien gangguan jiwa. Nah, maka dari itu yang diperlukan ada sikap empati. Nah, kalau di pelayanan keperawatan jiwa, ya pasien-pasien jiwa itu sebenarnya mereka welcome dan mereka juga mau berinteraksi dengan kita dan mereka juga lucu. Betul. Bahkan ketika saling care-nya, kalau sudah care sama kita, ya mereka akan nggak mau kita tinggalkan. Nah, nanti kalau praktek pesan saya, ya, jangan
ngasih sesuatu ke pasien dengan gangguan jiwa, karena besoknya kamu akan diminta itu berbahaya ya. Nah, ini saya bilang tadi BHSP contohnya adalah sapa klien dengan ramah ya. Walaupun dengan gangguan jiwa mereka juga manusia, kita sebagai perawat juga harus menyapanya. Pak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, seperti itu. Kemudian memperkenalkan diri, jelaskan tujuan interaksi, jujur dan tepati janji, tunjukkan sikap empati dan perhatikan pengenalan tujuan dasar klien. Nah, kalau ini sudah terlaksana, maka pasien akan welcome dengan kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian bantu mengidentifikasi penyebabnya. Nah, penyebabnya karena apa? Nah, jangan lupa beri pujian atas ungkapan klien. Ya. Kemudian diskusikan keuntungan dan kerugian yang tidak berhubungan. Kemudian bantu klien berinteraksi secara bertahap. Ya. Nah, ini saya bilang tadi bisa klien perawat perawat lain. Klien, perawat lain, dan klien lain dan seterusnya. Beri reinforcement juga, ya. Nah, setiap tindakan yang sudah dilakukan oleh pasien dengan gangguan jiwa, ya, kita beri penghargaan. Ya, waduh, terima kasih atau mungkin beri pujian, hebat banget gitu. Karena itu akan meningkatkan apa motivasinya, ya. Nah, untuk keluarga jangan lupa juga BHSP disesuaikan perilaku, penyebab, akibat, mengerti dan cara menghadapinya. Terus keluarga untuk memberi motivasi juga anjurkan memiliki rutin beri informasi. Nah, sampai di sini dulu ya untuk asuhan keperawatan pada terkait dengan gangguan kisos atau penyakit. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Untuk dampak atau risiko yang akan terjadi kalau pasien mengalami isolasasi itu apa? Nah, baik, terima kasih. Nah, dampak atau resiko yang terjadi pada ketika seseorang mengalami ISOS adalah yang pertama, mereka akan tidak mampu berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Jelas. Karena apa? Kekurangan orang tidak mau berinteraksi kan tidak punya teman, sebuah dampak. Tidak mempunyai teman, tidak mempunyai jaringan ini. Sekarang kan teman, kemudian jaringan itu kan juga mempengaruhi terhadap kinerja seseorang, kan? Kita butuh orang lain untuk menopang kehidupan kita, betul ya? Misalkan kamu malas masak, ya kan, malas untuk masak, maka kita butuh orang lain baru untuk membeli. Sama orang dengan gangguan sosial, mereka akan membutuhkan orang lain, tapi mereka tidak merasa seperti itu, sehingga kerugian yang mereka tidak merasa rugi, padahal dampaknya sudah sangat besar. Tidak kenal dengan orang itu rugi besar, tidak punya teman juga rugi besar. Tapi bagi mereka itu hal-hal yang biasa, tidak menguntungkan mereka. Karena yang penting saya suka menyendiri sudah. Ya, yang lain? Ya. Saya mau menanyakan Pak, bagaimana cara mencegah ISOS ini? Soalnya kan kita nggak tahu ya, nanti kedepannya kita ditinggal oleh siapa gitu loh Pak. Mencegahnya itu kayak apa? Nah, baik, terima kasih. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang misalkan kehilangan dan berduka. Nah, dalam fase kehilangan ada yang fase penerimaan. Boleh kita menerima ini, kita menerima kenyataan. Boleh kita bersedih, ya, tapi jangan berlarut-larut. Ingat, kamu kehilangan misalkan kehilangan kakek yang paling kamu sayang karena kamu dekat dengan kakekmu, tetapi kamu masih punya ayah dan ibu. Ya. Nah, saya pesan, ketika kalian mencintai seseorang itu jangan 100%. Ya. Misalkan kamu sayang dengan bapakmu 50%, ibumu 50%, atau mungkin kakekmu 50%, nenekmu 50%. Kakekmu hilang masih ada nenek 50%, atau masih ada bapak gitu. Jadi
Seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya. Ada lagi? Ya, hati-hati. Pada pasien dengan isolasi sosial tertarik itu sebenarnya mereka itu lebih baik karena mempunyai waktu lebih banyak itu sendiri, atau mereka malah terganggu dengan tidak adanya energi sosial dalam kehidupan. Terima kasih. Sebenarnya karena ini gangguannya. Bagi mereka saya bilang tadi, kalau tidak gangguan, maka itu hal yang bagi kita yang normal itu kan hal yang aneh. Tapi bagi mereka mengalami gangguan dan yang mengalami gangguan mereka yang mengalami interaksi sosial ini, gangguan sos ini, maka bagi mereka itu hal yang biasa, yang wajar. Dan pilihan mereka adalah suka menyendiri, itu sesuatu pilihan yang paling benar. Bagi kita yang normal, kita harus menyendiri padahal kan pernah ini hampir bukan sama ya. Pernah lihat orang yang introvert, yang suka dengan keramaian, suka menyendiri, ya seperti itu. Itu sebenarnya kan gangguan ya, tapi gangguan perilaku, bukan gangguan jiwa. Nah, dan tapi kalau introvert yang memang misalkan orang nggak suka menyendiri, terus kemudian tidak mau berinteraksi sama sekali, nah itu sudah mengarah ke sos. Tapi kalau introvert kan hanya tertentu, tidak semuanya, terus tidak mau berinteraksi. Jadi seperti itu ya. Nah, cukup ya. Oh, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan sedikit materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Amin. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dalam menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.